Kalian ngapain lewat sini? Tahu nggak ini tempat apa? Itu kan di sini dulu ada korban dibunuh dan jasadnya dibuang di sini. Sampai detik ini dia masih penasaran. Matanya merah nyala, langsung kayak gua. Tep. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Baru buat kelar ngomong, itu di depan kita udah. Jadi Miss Kunti pertama dia melayang, teng di depan kita kan. Begitu dia selesai melayang, selesai dia ada orang yang jalannya terbalik. Jadi bawa parem kocok kayaknya datangnya dari dia tuh. Jadi dia jalan rambutnya panjang, ya pakai tangan dia jalannya. Itu gua nggak tahu tingginya semana itu, karena cuma hitam doang kan. Nah itu gua langsung pegangan sama si Guntur kan mau lari tuh ngeliat itu langsung dipegang. Tep, mau kemana lo? Udah jangan lari. Akhirnya kita pegangan bertiga gandengan. Diam dulu, boro-boro bisa bergerak. Itu bener-bener kalau bisa kencing, rasanya kencing lah itu. Bener-bener ngeri banget soalnya dia jalan terbalik gitu kan. Rambutnya ke bawah gitu. Itu yang di depan kita, belum yang di kiri kanan kita. Jadi bawa sawo sama bawa parem kocok itu nyampur. Itu rasanya ya ampunan gue itu. Mau lari nggak bisa lari. Nah si Guntur mau lari kita pegangin gitu kan. Gimana caranya kita nggak lari dah. Akhirnya pegangan, si Edros juga bilang jangan lari, diem nggak? Udah diem. Kita akhirnya diem. Setakut-takutnya kita memilih diam saat itu. Diam. Setelah si makhluk yang jalannya terbalik itu pergi, baru kita nyoba untuk jalan. Itu jarak jalan 10 meter aja rasanya malah nggak nyampe. Karena apa? Kaki rasanya berat banget gitu kan. Kayak gemeter kan. Kaki tuh bener-bener gemeteran gitu. Menggigil gitu kan kaki. Jadi susah banget kita jalan. Setelah susah payah sekitar 20 menitan yang harusnya cuma 10 menit, akhirnya kita tempuh 20 menit, akhirnya kita sampai ke tenda kita. Nah di tenda ini sebelum sampai tenda kita sepakat nih, gua masih Guntur sama si Edros sepakat untuk tidak menceritakan kejadian ini. Karena apa? Khawatir para ladies ketakutan. Ditanya mana anak, kenapa lu pucet banget? Enggak apa-apa, capek kali gitu kan. Dah bikin api unggun. Nah teman-teman gua nih yang baru datang rupanya bawa amunisi tambahannya agak terlarang gitu kan. Dibawalah nih botol itu apa tuh yang ada gambar jenggotnya gitu kan. Terus yang ada tulisannya apa tuh MANSION gitu kan. Nah itu adalah beberapa hektar gitu, adalah beberapa botol gitu kan disediakan di situ. Sambil kita bakar-bakaran, kita mulai mengkonsumsi sesuatu yang sangat nggak baik ini gitu kan. Betul-betul sesuatu yang nggak baik lah kalau dikonsumsi, mau sedikit kayak mau banyak itu nggak baik. Karena di dalam pendakian ataupun di dalam area camping gitu kan, kita membutuhkan kesadaran yang tinggi. Karena kita nggak tahu nih, mau di tempat camping kayak mau di kamar mandi aja bahaya selalu mengintai kita. Nah karena kita waktu itu masih muda merasa ini kan hal yang biasa kan, mulailah kita di saat udah mulai ya. Kalau gue lebih senang dengan yang air-air, nah temen gue yang lain lebih senang dengan yang asap-asap gitu kan. Jadi mulailah antara asap dan air berpadu menjadi sebuah kegiatan yang sangat-sangat negatif gitu saat itu ya. Benar-benar nggak perlu dicontoh, ini cuma harus diceritakan aja ya. Saat kita udah mulai enak itu dari bawah tiba-tiba kedengeran suara TM, LB gitu kan. Nah suara ini walaupun kita mulai agak fly gitu, gua kenalin gitu kan. Kayak suaranya si Cepek gitu kan. Nah ternyata benar kita sautin Pe gitu kan, nyautin woi tos gitu. Oh, udah benar ternyata teman gue yang tadi gue tungguin di bawah dia datang. Begitu datang nggak pakai tereng aling-aling, dia langsung cerita. Ternyata kenapa dia terlambat? Rencana mereka itu mereka nggak mau lewat Gapura, tapi mereka lewat kebun singkong di sebelah kanan. Jadi nurunin satu lembah, ya, terus naik agak terjal. Nanti mereka tembus di belakang WC umum, langsung ke arah bumi perkemahan. Mereka niatnya ke sana, itu niat mereka. Tetapi di dalam perjalanannya
mereka menemukan sebuah kejadian yang luar biasa gitu kan. Ini menurut ceritanya si Cepet temen gua. Begitu dia sampai dia langsung tanpa tedeng aling-aling lagi langsung ngomong tuh peristiwa yang dialamin. Padahal gue Guntur sama si Edros sebelumnya udah ada perjanjian kalau kita nemu hal-hal yang kayak gitu kita jangan ceritain gitu. Jangan sampai nih para ladies tahu kalau kita habis ngalamin sesuatu yang nggak enak. Beda masih Cepet. Begitu si Cepet datang dia langsung cerita tuh yang dialamin. Jadi di saat mereka ngelewatin kebun singkong ya, kan mereka pada bawa radio tuh. Mereka kalau nggak salah si Cepet ini temen gue, dia bareng sama anak STM mana gitu, anak maut atau anak mana gitu. Yang jelas anak Jakarta itu kalau di Jakarta oke lah kita pada tawuran, tapi kalau udah di tempat camping mau sekolah mana kayak kita pasti gabung gitu kan karena sama-sama anak Jakarta. Si Cepet itu masuk ke kebun singkong. Nah begitu mereka kata dia nih ya, begitu mereka di pinggiran agak curam gitu jalur, tiba-tiba radio yang mereka bawa itu mental ke bawah. Bas, ketika temannya teriak radio jatuh gitu kan, mau diambil gitu kan, orang yang mau ngambil ini tiba-tiba seperti keseret, kayak ada yang narik gitu kan. Nah untungnya teman-temannya ini sigap, pegang gitu kan, kepegang nih, begitu tarik kepegang. Bukannya yang narik ini bisa narik temennya yang jatuh, malah yang megang ikut ketarik. Jadi dipegangnya semua, ya semua yang megangin itu ketarik semua ke dalam lembah tadi. Untungnya masih nggak berbatu gitu lah. Pokoknya intinya mereka walaupun besot-besot, mereka tuh nggak ada yang terluka parah. Jadi semuanya ketarik itu sekitar 10 orang semua ketarik semua ke dasar lembah. Nah di dasar lembah ini tiba-tiba jalan yang tadi kelihatan itu bisa ditaikin sama mereka tiba-tiba jadi terjal. Jadi mereka tuh semacam seperti ada di sebuah lubang yang seperti sumur tapi agak besar. Nah di sini mereka kan kebingungan karena apa? Ini nggak kelihatan, itu nggak kelihatan kan? Semua serba gelap. Udah gitu senter nggak ada yang nyala. Semua alat untuk penerangan tuh nggak ada yang bisa nyala. Semuanya mati. Di saat lagi hubungan yang ini mereka kan teriak-teriak tolong gitu kan. Itu lama mereka teriak tolong katanya. Hampir sejaman tapi nggak ada yang dengar. Tapi nggak ada yang putus asa. Coba ke sini jalan naik jatuh. Coba ke sini jalan naik jatuh gitu kan. Tapi tetap teriak tolong. Sekitar 1 jam itu akhirnya ada yang dengar teriakan. Ada yang dengar teriakan salah seorang penduduk lokal. Nah penduduk lokal itu menurut cerita mereka langsung datang. Terus terdengar beliau ini sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah selesai dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang tempat tadinya cuma kayak sekotak sempit itu, kata mereka tiba-tiba jadi luas gitu kan. Jadi luas, jadi kelihatan. Di saat udah kelihatan, tiba-tiba dari atas tuh si bapak ngomong, cepet naik gitu kan, cepet. Yang tadinya mereka nggak bisa naik, yang tadinya mereka nggak bisa lihat apa-apa, bisa ngeliat kayak ada jalan, kayak ada cahaya gitu kan, nunjukin jalan. Nah mereka ikutin itu jalan ke atas, 1, 2, 3, antara 8 sampai 10 orang lah. Gue lupa jumlah pastinya si Cepet waktu itu ceritanya gimana. Begitu semua udah naik ke atas langsung diomelin sama si bapak tadi gitu. Kalian ngapain lewat sini? Tahu nggak ini tempat apa? Itu kan di sini dulu ada korban dibunuh dan jasadnya dibuang di sini. Sampai detik ini dia masih penasaran gitu dan sering banget ganggu orang. Untung aja kalian nggak apa-apa. Terus si Cepet and the Gang kan diem aja tuh, dia diem ya. Terus salah seorang dari mereka nyeletuk, Pak radio kita masih ketinggalan di bawah, kita mau ambil ya. Kalau kamu turun kamu nggak akan selamat. Udah diem aja gitu. Sekarang kamu ikutin bacaan saya gitu kan. Si bapak itu kalau nggak salah baca selawat sama baca ayat kursi katanya. Begitu lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran gitu, kan radio itu pas jatuh berantakan katanya kan. Baterainya kemana? Tutup baterainya kemana gitu, pokoknya ini berantakan. Kira-kira berapa menit baca ayat-ayat suci tiba-tiba radionya naik terbang ke atas melayang. Itu tanpa ada baterai nyala, cuman suaranya kayak gelombang nggak jelas gitu, gitu kan. Suaranya kayak gitu kan. Begitu udah terbang sampai ke atas terus radionya langsung disuruh ambil tuh pas lagi melayang, ambil katanya. Selawat terus ambil tarik. Nah langsung salah seorang dari rekan gue ini ngambil radio itu langsung ditarik pas dilihat ternyata nggak ada baterainya kan. Nah tadi nyalanya pakai apaan gitu kan. Udah terus si bapak ini ngejelasin jangan sekali-kali lagi lewat sini,
Ini kalian masih untung selamat. Biasanya nggak selamat katanya gitu kan. Udah, sekarang kalian lewat depan aja. Nggak usah lewat sini lagi gitu kan. Udah, karena udah selamat, setelah ngucapin terima kasih nih sama si bapak, mereka akhirnya bayar tuh lewat depan, lewat loket. Gua nggak tahu apakah masih ada. Itu korbannya ya di saat kejadian itu sempat menampakkan diri dan menyebutkan nama. Ya, menurut si bapak-bapak itu dengan keterangan teman gua yang dia dengar dari si korban yang dibunuh tadi gitu kan. Apakah ini korinnya, apakah ini jinnya, ataukah memang ada yang nyamar menyerupai dia, kan kita nggak tahu ya. Intinya dia dibunuh dan jenazahnya kan dibuang ke situ. Disebutlah namanya sama si bapak A, belakangnya S, gitu aja ya, nggak enak. Temen gue juga denger dia nyebutin diri dia tuh namanya itu A sama S, As gitulah dia sebut namanya gitu. Benar. Udah, temen gue nih sama rombongannya benar-benar takut. Terus akhirnya balik, mereka lewat pos, bayar. Nah, sementara yang bareng sama dia tuh anak STM out atau anak STM KG gitu kan, ke arah situ gunung. Si Cepe ini bertiga sama si Kubil sama si Cimeng kalau nggak salah, itu langsung ke warung. Di warung dia nanya, sempet nggak ketemu anak Jakarta yang ciri-cirinya kayak gua gitu kan. Diceritain ya sama Bibi warung, kebetulan dia mampir ke warung yang memang tadi sorenya waktu nungguin dia, gua ada di situ. Jadi ketika nanya-nanya, si ibu warungnya ngasih tahu betul. Makanya gua dikejar ke sana. Nah, pas mereka lagi jalan, menurut ceritanya si P juga, di WC umum tadi mereka diikutin sama bau parem kocok. Tidak hanya itu, ternyata setelah mereka nyium bau-bau itu dari atas pohon sama dari WC keluarlah miskun. Kalau gua kan tadi nggak diketawain, nah mereka bertiga tuh diketawain cekikikan. Mana mereka cuman pakai lilin doang penerangannya gitu kan. Akhirnya gelap-gelap gitu maksain jalan itu kan ke arah yang diceritakan sama ibu gitu, karena lampu badai atau api unggun gua tuh sempat kelihatan kilapan apinya. Mereka akhirnya nyamperin ke sana. Ini gua akuin si Cepe, si Cimeng sama si Kubil ini mentalnya bagus gitu kan. Di atas rata-rata lah mentalnya gitu. Jadi walaupun ada kejadian kayak gitu, mereka digodain kayak gitu, mereka tetap jalan untuk nyari ke titik api itu, karena mereka firasat katanya itu gua gitu. Dan ternyata bener firasat mereka itu gua. Ketika mereka sampai kan cerita itu tuh, wah, yang tadinya gua nggak mau cerita, akhirnya kan jadi cerita malah. Wah, sama, gua juga tadi di situ. Cewek-cewek denger itu mengkeret jadinya. Wah, suasana tinggi tuh. Nah, kalau gua orang emang udah rada-rada ini kan, rada ngefly kan. Karena habis minum itu tadi gitu kan, minum cairan yang nggak boleh diminum gitu kan, cairan WC yang kita minum akhirnya bikin kita kehilangan sedikit kesadaran. Setelah cerita kayak gitu, si temen gue ini dia ngeliat-liat tenda ada berapa gitu kan. Gue bilang tenda cuma ada 2. Lah, muat nggak kata dia gitu kan. Muat aja sih lah, umpul-umpulan aja nggak apa-apa. Cuman si Cepe ini nggak enak. Udah aku tidur di warung aja kata dia gitu. Jadi dalam hati gue geblek juga ya. Tadi kesini udah digodain. Terus apa namanya? Mereka malah mau balik lagi ngelewatin tempat yang mereka digodain tadi. Ya udahlah, biarin urusan mereka. Setelah si Cepe balik, kan cowok-cowok nih udah mulai kebelah nih ya. Jadi yang nongkrong sama gue di depan api unggunnya nongkrong sambil menikmati cairan nggak bagus tadi dengan asap yang nggak bagus, yang lagi berusaha deketin cewek yang masuk ke dalam tenda cewek gitu kan, yang mau tidur ya tidur. Pokoknya kita waktu itu aktivitasnya masing-masing. Nah, kebetulan gue di luar dekat api unggun sambil menikmati aktivitas yang kurang bagus tadi. Di saat kayak gitu gue pengen kencing kan, kebelet nih gue. Nah, waktu sampai di lokasi kan gue udah malam, gue nggak nih. Kalau sekitar 10 meter di samping kanan gue, di belakang tenda, posisinya tepat, itu ada pohon besar. Pohon besar, gue waktu malam nggak tahu itu pohon apaan. Tapi rasanya enak banget kayak yang kencing di situ gitu kan. Namanya juga lagi tinggi gitu kan. Udah samperin di bawah pohon itu gue main kencing-kencing aja mal. Gue bilang, bang numpang, anak bagong mau kencing gitu kan, kencing. Selesai kencing, gue balik lagi nongkrong di depan api unggun. Terus gue bengong ngeliatin ke arah pohon gitu kan, ngantuk. Tep. Begitu gue buka mata, temen gue si Anang sama si Edros kan posisinya tadinya di depan api unggun. Tiba-tiba nggak ada. Lah gue kaget.
Gue bilang, lah kemana sih Anang masih Edros? Gue panggil, Nang, Dros. Nggak nyaut-nyaut juga. Terus gue cari nih, kencing kali gitu kan. Gue bangun, gue cari-cari di sekitar itu. Gue bikin oncor kan, gue nyalain oncor tau nggak? Obor. Gue bikin obor, gue nyalain, gue cari-cari. Gue agak turun ke bawah dulu tuh yang ke arah Curug Sawer, kira-kira 10 meter. Gue cari nggak ada. Terus gue balik lagi ke tenda, gue cari sekeliling tenda nggak ada. Gue balik lagi gue jalan lagi yang menuju ke arah pintu gerbang. Gue cari-cari, kok nggak ada orang. Balik lagi gue ke tenda. Baru sadar gue, masuk ke dalam tenda kali gitu kan. Gue periksa nih tenda yang ada sepupu gue. Gue buka, kosong. Cewek-cewek yang tadi tidur tuh nggak ada semua. Lah, kok nggak ada si Uwi lah? Kemana si Kulai? Wah, kemana si Bewok gitu kan? Si Baeng mana? Oh, di tenda sebelah kali. Gue buka lah, kosong, nggak ada siapa-siapa mal. Gue kaget. Ini pada kemana sih, orang cuman begini doang, tiba-tiba kan nggak ada semua gitu. Gue teriak-teriak, Dros gitu kan, nggak ada sautan. Nah, di sini gue sempat dengar suaranya Ruri, sepupu gue lagi baca Anas, surat Anas. Terus suaranya si Imah tuh lagi baca ayat kursi. Dalam hati gue nih pada ngaji di mana sih? Kok suaranya sayup-sayup gitu, kayaknya jauh banget ya. Gue panggil, Wi, Mah, lu ngaji di mana gitu? Tetap nggak ada sautan kan. Gue muter-muter sekitar situ, nggak ketemu siapa-siapa. Panik gue udah mulai, kok anak-anak tega banget ninggalin gue sendirian gitu kan. Terus bekas-bekas pokoknya tempat itu kelihatannya jadi bersih banget. Jadi bersih, jadi kayak nggak ada apa-apanya, kayak nggak ada benda-benda berserakan. Karena gue udah mulai panik, akhirnya gue turun nih nyari. Penasaran gue, mungkin pada ke kali nih, turun ke bawah. Gue turun ke bawah ke arah kali itu sendirian. Begitu lagi jalan, di sepanjang jalan itu banyak banget orang, tapi wajahnya nggak ada yang ramah. Jadi pucet gitu kan, mukanya pucet, tapi matanya tuh melotot semua ngeliatin gue. Pokoknya nggak ada yang ramah. Gue takut mal, banyak kan posisinya. Gue balik lagi ke atas. Pikiran gue waktu itu masih, anak-anak udah sampai kali gitu. Gue balik ke atas, gue cek lagi tenda, masih nggak ada anak-anak. Tapi suaranya, suara Edros kadang-kadang kayak orang ngebentak gitu kan, sama si Anang sama yang lain-lain, tos gitu kan, manggil-manggil. Itu kadang kedengeran tapi samar, jauh banget. Gue cari-cari nggak ketemu. Ke warung kali ini. Gue agak emosi kan, ke warung kali ini. Gue kejar ke warung kan. Begitu gue jalan kan, turun tuh makanya turun. Gue mau ke arah warung, di tengah jalan itu gue ketemu anak kecil banyak banget, tapi mukanya tua, kupingnya agak lancip-lancip gitu. Gue kata orang bukan nih. Gue ngeri kan. Gue balik lagi ke tenda. Gue diem di sini nih. Gue diem nih, bocah pada kemana ya? Nah pas gue lagi diem kan, gue ngeliat ke arah pohon percis. Nah pas gue ngeliat ke arah pohon itu, gue ngeliat ada kakek-kakek. Dia pakai baju putih, bukan gamis, bukan. Jadi kayak baju putih, celananya parsi gitu. Tapi warnanya putih, jadi putih-putih. Pakai ikat kepala putih. Gue ngeliat ini nih kakek-kakek sambil megang tongkat. Dia lagi getok-getokin tongkatnya tuh ke tanah gitu, tak. Ke batu. Dia lagi getok-getokin tongkatnya, tak. Gue seneng dong lihat orang kan. Wah, orang nih aki-aki, bodoh lah aki-aki, tanyain aja, gue bilang kayak gitu kan. Gue tanyain, gue samperin, gue bilang, Bah, maaf bah, gue bilang gitu, ngelihat teman-teman saya nggak bah? Dia diam aja, dia nunduk kan, malah rambutnya agak panjang kan ya, diikat tuh rambutnya agak panjang, dia diam aja. Gue tanya lagi ya, maaf bah, ngelihat teman-teman saya nggak? Gue bilang kayak gitu. Dia diam. Ya udah, karena dia nggak mau nyaut, gue diam kan, gue bengong. Dalam hati gue, nih orang kagak bisa ngomong apa ya, ditanyain kagak mau nyaut. Begitu gue ngelihat dia naik nih kepalanya mal, dia naik, anjrit, matanya merah nyala, langsung kayak gue, tep. Dia ngomong apaan? Gara-gara lo nih, gue kagak bisa sembahyang 40 hari, kata dia begitu kan. Langsung gue dicekek, itu rasanya kayak dicekek besi kan. Cekek besi, itu gue sempet berontak, tapi makin lama gue makin lemes. Nah di saat gue lagi lemes gitu, gue inget guru silat gue, Mas Mukri namanya. Mas Mukri ngajarin, kalau lu lagi ada sesuatu yang sifatnya panik, mau serangan fisik maupun serangan psikis, serangan yang tidak terlihat, lu tidak bisa menguasai gerakan lu harus pasrah gitu kan. Karena semua inti gerakan itu berasal dari pernapasan, kata dia begitu kan. Tiba-tiba gue ingat wajah beliau nih, Mas Mukri. Mas Mukri. Terus gue ingat perkataan beliau, langsung gue praktekin tuh. Tarik napas, tahan, terus gue bentak. Buk, sekali si kakek agak mundur gitu kan, agak cekikannya agak kendur, kenceng lagi. Gue lakukan lagi, tarik napas, tahan, gue gentak gitu, tapi belum mental. Akhirnya gue inget
oh tambah selawat. Tarik napas, tahan, isi selawat, gentak, baru lepas cengkeramannya. Begitu lepas, karena gue kesel, gue pukulin tuh kakek-kakek, bok. Tuh kakek-kakek nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman dia mundur doang, mundur. Begitu mundur, si kakek-kakeknya kan hilang. Tiba-tiba angin kenceng mal, rasanya angin tuh kenceng banget kan. Itu pohon, daun-daun pohon itu kayak ular lagi nari-nari gitu kan. Gue ngeri banget ngeliatnya. Astagfirullahaladzim, gue bilang, ini pohon serem amat. Gue balik lagi ke tenda, gue duduk depan tenda. Di sini gue denger lagi suaranya Imah lagi baca ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Tapi hilang gitu kan. Terus kan posisi gue kan yang mau ke Curug Sawer tuh. Jadi gue kalau mandang ke depan ke bawah itu jalannya mau ke Curug Sawer. Kalau gue mandang ke belakang itu puncak Punggungan. Nah di atasnya tuh ada pohon-pohon pinus, gitu kan. Di saat itu pohon pinusnya nggak ada, tapi di depan gua, di bukit depan gua sama bukit di belakang gua itu isinya satu jenis rumput yang sama dan tingginya sedada. Pertama di depan gua itu yang ke arah Curug Sawer kayak ada cahaya gitu, kayak ada cahaya lampu kan. Gua coba jalan ke sana itu, gua coba jalan. Kan logikanya jalannya kan turun. Cuman pas itu kok jalannya jadi rata gitu kan. Jadi gue sampai ke puncak itu enak mal, jalannya rata. Naik sedikit gue sampai ke puncak bukit itu kira-kira perasaan gue tuh sekitar 2-3 jam gitu sampai. Tapi apa namanya bentuk tanamannya sama semua. Nggak ada suara apa-apa. Jadi mereka goyang-goyang tapi nggak ada suara angin. Bener-bener hening suasana kan. Begitu gue sampai, loh kok suaranya anak-anak ngaji di sebelah sana gitu kan. Di puncak Punggungan yang sebelah sana, gue balik lagi malah gue kejar. Gue sampai lagi ke Punggungan sebelah sini, nggak ada lagi, suaranya malah ada di sekitar tenda. Nah tenda gue itu yang tadinya deket jadi jauh banget. Lah kok tenda jadi jauh banget, gue bilang itu kan. Gue samperin nih ngejar suara, Anto, gitu. Gue sempet denger suara sepupu gue manggil gue, tapi di mana sih? Gue teriak, lu di mana sih pada? Gitu kan. Tetep nggak ada jawaban. Akhirnya gue ke tenda lagi, itu ke tenda aja rasanya jauh banget malah. Rasanya tuh jauh banget ya. Akhirnya susah payah gue sampai tenda. Begitu sampai tenda gue duduk lagi. Terus di bawah sekarang gue dengar suara kayak orang ngaji lagi. Gue samperin tuh ke bawah. Begitu gue lagi jalan yang ke arah situ, tiba-tiba gue kepleset mal. Gulung, bet. Terus rasanya gue nggak sadarkan diri gitu kan. Terus begitu gue melek, lah kok gue ada dalam tenda gitu ya. Si Edros langsung temen gue ngomong, nabok gue, dasar anak setan. Akhirnya sadar juga anak setan kesurupan setan gitu. Wah gue diem, kenapa sih gue? Lo kesurupan bego sih. Jadi waktu gue kesurupan itu, waktu gue mukul si kakek itu, ternyata yang gue tampol sih si Anang. Jadi si Anang megangin gue supaya gue nggak berontak. Tapi gue pukul-pukul kan, gue pikir kan dalam kejadian tadi itu kan gue mukulin si kakek-kakek itu, nggak tahu yang gue tambolin temen gue pada bengkep dia mukanya, gue dibisain susah anak-anak. Akhirnya gue ditampolin juga tuh, ya cowoknya ada 6, gue sendirian dipegangin ditampolin juga gue. Cuman makanya gue ngerasa kayak ada yang mukulin juga kan waktu kejadian itu kan. Itu rupanya semua itu yang gue dengar ternyata mereka lagi manggil-manggil gue, Anto sadar toh gitu kan. Jadi kan mereka kedengarannya samar tuh kan. Mereka kedengarannya kan samar semua kan. Rupanya itu yang gue dengar selama gue lagi nggak sadarkan diri itu. Udah setelah gue sadar, anak-anak cerita semua, oh lu parah lu. Ternyata ada di luar tenda mereka tuh kumpul. Jadi ketika gue melek itu gue posisinya udah dalam posisi kerasukan gitu. Udah anak-anak cerita katanya gue ngamuk-ngamuk, mukulin si Anang, berontak-berontak gitu kan. Akhirnya lemes kan, gue tidur duluan karena capek kan. Gue tidur duluan, bangun gue duluan nih pagi-pagi mal. Gue bangun pagi-pagi duluan, gue keluar, gue nengok ke arah pohon gede itu tadi. Gue liat pohon gede, kok ada kakek-kakek yang tadi ya. Begitu gue kedip, tuh kakek-kakek nggak ada. Gue bilang kenapa ya? Begitu gue lihat lagi udah di samping gue. Terus dia ngomong, kamu jangan sompral jadi orang gitu kan. Kalau mau kencing mau apa ya bilang-bilang, pamit, jangan main sembarangan aja. Ini gara-gara kamu nih saya jadi nggak bisa ibadah gitu kan. Ini pelajarannya. Gue kaget. Wah, apa iya ya gitu kan. Gue inget-inget nih semalam kan gue pagi-pagi tuh udah nggak tinggi kan. Pagi-pagi gue udah nggak tinggi. Begitu gue ngeh, oh iya gue semalam lagi tinggi. Jadi sembarangan. Ternyata yang salah ya gue. Karena apa? Dalam keadaan tinggi itu kan kita nggak bisa ngontrol diri kita nggak bisa ngontrol kesadaran kita, tindakan kita juga tentunya tidak terkontrol kan. Nah inilah
lu orang ya, apalagi para pendaki gunung, sebaiknya hindari konsumsi yang seperti itu. Karena apa? Di dalam pendakian kita ya sangat dibutuhkan kesadaran. Ya, yang sadar aja kadang-kadang masih hilang, masih celaka, apalagi orang-orang yang nggak sadar atau dalam keadaan yang tinggi dia, di mana kesadaran dia tidak berjalan dengan sempurna. Belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi akibat pengaruh tadi, misalnya kita bentrok sama anak muda karena apa? Tingkah laku kita nggak bisa dijaga gitu kan. Intinya hindarilah hal seperti itu dalam pendakian. Gue baru ingat, jadi karena gue dalam keadaan seperti itu, akhirnya gue bertindak sembrono kan. Tindakan sembrono inilah yang membuat gue nyaris mengalami, istilahnya bisa nyaris mati lah gue. Seandainya gue nggak balik, mungkin waktu itu gue mungkin nggak ketemu orang gitu kan, karena dibawa sama si kakek-kakek ini. Itu pelajaran yang gue ambil sampai detik ini adalah sejak kejadian itu sampai sekarang mal, gue kemanapun akan menjaga sikap dan perilaku gue. Dalam keadaan normal aja terkadang kita salah ucap ya, salah salah bersikap, apalagi ini dalam keadaan yang tidak normal. Kejadian ini gue pegang teguh sampai sekarang dan gue jadikan pelajaran berharga dalam hidup gue. Selesai, siangnya itu kita paginya itu pada bangun semua, kita kumpul karena peristiwa semalam itu benar-benar bikin cewek pada drop. Akhirnya cewek-cewek itu minta pulang malam itu. Karena apa? Malam kemarin baru datang kita udah digangguin. Nah malam sekarang ya langsung gua sendiri yang kena kan. Jadi cewek-cewek drop mentalnya. Udahlah, setelah kita masak-masakan, makan, kita packing. Terus kita bersiap-siap mau balik. Sedangkan rombongannya Edros, karena mereka baru sampai, mereka nggak mau ikut gue balik. Mereka juga kemas-kemas packing, tapi mereka pindah area ke area situ gunung. Sedangkan gue balik ke arah Jakarta. Jadi dari cerita ini, hikmah yang bisa diambil adalah adat istiadat setempat itu harus kita junjung, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya, kita harus dalam kesadaran yang baik, dalam kesadaran yang sempurna, agar tindakan kita, perilaku kita, dan ucapan kita tidak menyinggung makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan sampai kehadiran kita justru mengganggu, ya, atau bahkan mencelakakan diri kita sendiri. Kira-kira itu mal yang gue alamin di situ gunung pada tahun 1994 di saat gue melakukan acara camping ceria bersama rekan-rekan gue di saat liburan SMA. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Kang Arya. Kang Arya, thank you banget udah cerita lagi di Lentera Malam. Ya. Itu tadi juga ada pesan dan beberapa tips ya. Iya. Apalagi soal yang masak nasi. Masak nasi tadi ya. Karena masak nasi di gunung itu emang susah banget sih kan. Gue pun tahu gampang mal. Sebenarnya gampang ya. Gampang ya. Asal sabar aja sih. Sabar ya, nggak usah diaduk-aduk, nggak usah diudek-udek, nggak ngabisin gas dan nggak akan berkerak dia kalau tahu tekniknya. Bener. Nah ini kita masuk ke cerita nih Kang. Untuk kejadian yang pertama itu kan yang pada saat di tenda, cewek-cewek ini kan Kang Arya sempat denger baca ayat kursi. Kang Arya sempat nanya gak itu mereka sebenarnya ngeliat apa dulu di situ? Jadi mereka nggak ngelihat, tapi mereka merasakan seperti ada tekanan yang luar biasa di hati mereka. Jadi mereka seperti ketakutan banget. Secara visual mereka nggak ngeliat, tapi hati kecil mereka mengatakan ada sesuatu yang menakutkan di sekitar lingkungan tenda kita. Jadi karena ada tekanan seperti itu, akhirnya para ladies ini ngebaca ayat-ayat suci untuk menenangkan diri mereka. Beda sama kita yang secara visual emang ngeliat gitu, yang cowok-cowoknya. Pada saat yang sosok kuntilanak kayak ini sempat masuk ke tenda tembus ya. Itu cewek-cewek ngeliat juga gak? Kalau menurut keterangan cewek-cewek mereka nggak ada yang lihat, tapi mereka merasakan seperti ada yang bolak-balik melintasi mereka di atas. Jadi mereka nggak lihat, tapi mereka merasakan ada yang lewat gitu, tapi mereka nggak tahu bentuknya apa gitu. Karena tadi yang ngelihat juga yang temennya Kang Aris siapa? Si Asih sama si Imah. Bukan yang cowok.
Oh, Anang. Anang ya. Si Anang. doang ya. Hmm. Oke, ini terus lanjut ke cerita teman Kang Arya yang nyusul nih. Yang nyusul lewat kebun singkong ya. Ya, lewat kebun singkong sebelah kanan. Itu kan ada yang jatuh nih. Betul. Terus ditarik sampai 10 orang itu Ketarik semua, ya. Justru mereka ketarik semua masuk ke dalam lembah tersebut. Itu rasanya memang ada yang narik di bawahnya. Betul. Jadi kata mereka tuh kan logikanya kalau satu orang jatuh ditarik sama 9 orang, masa iya yang satu orang nggak ketarik? Malah ini kebalik. Yang 9 orang malah ketarik sama yang satu orang itu. Mereka semua jatuh bergulingan masuk ke dalam lembah tersebut gitu. Nah, kelihatan lah jejak bekas-bekasnya itu temen gue, si Kubil, si Cepet sama si Cipeng itu kotor belepotan semua. Bajunya saat itu begitu datang sama luka-luka gitu, iya. Datang-datang kayak gembel lah ya. Datang-datang habis ya udah kayak habis mainan tanah. Iya, betul. Dan itu sampai dia juga dibilangnya apa ya? Mata batinnya pun ditutup ya, maksudnya tuh ngelihatnya hitam aja ya kayak di dalam sumur gitu. Bukan mata batinnya ya, mata ininya, mata visualisasi mereka. Mereka menyaksi seperti ada di dalam lubang sempit. Jadi naik, jatuh, naik. Jadi mereka nggak ada yang bisa naik. Padahal logikanya mereka bisa ngerayap naik ke atas gitu. Tapi ini ditutup seperti itu, jadi nggak naik jatuh gitu. Teriak-teriak aja nggak ada yang denger. Sampai akhirnya ada seorang warga yang mendengarkan gitu, mendengar teriakan mereka gitu. Dan itu apa jadinya kalau warga nggak datang gitu? Ya kurang tahu juga, mungkin juga pada selesai juga kali gitu. Kayaknya gitu. Di situ sempat dimunculin sosoknya juga. Nah, menurut ceritanya dimunculin sosok di saat lagi mereka di dalam itu. Jadi ada sosok, gua AS dia bilang kayak gitu kan. Dia munculin sosoknya itu di lehernya bekas luka bacok. Itu sosoknya kayak gimana? Sosoknya anak muda, anak Jakarta emang, anak Jakarta dibunuh di situ, dibunuh sama temennya terus dibuang ke situ. Anak STM berantem di situ, terus dibuang mayatnya di situ. Nah menurut keterangan si bapak, dia gentayangan terus gitu. Sampai bisa ngangkat radio. Iya, radio itu diangkat sama si bapak itu keangkat dan nyala, dan suara radionya kan dari bilang suaranya nggak jelas gitu, kayak dari suara mana gitu, padahal itu radio nggak ada baterainya. Hampir sama kejadian gue di Gunung Slamet. Sama radio nggak ada baterainya lah, siaran radio Purwokerto gitu waktu di Slamet gitu. Itu mungkin karena energinya gede banget kali ya. Energinya besar banget. Itu kemungkinan besar. Memang penghuni situ kayaknya nyamar lah, menyerupai dia lah gitu. Atau mungkin ada prosesi lain yang disebut gentayangan itu betul ada apa enggak, gue nggak begitu paham gue juga. Iya. Terus sama pada saat Kang Arya yang abis nyusulin teman-teman tuh yang dari warung kan dijemput tuh. Iya, dijemput. Nah itu kan ngelihat sosok apa sih namanya? Yang jalan terbalik. Iya. Itu berarti mukanya tuh ke atas. Mukanya di bawah, ketutupan rambut. Dia tangannya di bawah gini, kukunya kan tangannya hitam gitu kan. Terus badannya ke atas nggak kelihatan, nggak tahu berapa meter tingginya. Jadi yang kelihatan hanya wajahnya aja tuh. Anehnya tempat itu gelap, tapi dia yang berwarna hitam, rambutnya hitam itu seperti kelihatan jelas banget sama kita. Itu aja yang bikin aneh. Dan bau parfum kocok itu munculnya dari dia. Tajam banget munculnya bau parfum kocok. Nggak tahu itu makhluk apa namanya. Yang jelas makhluk jungkir balik aja lah. Terus sama ini Kang, apa? Ini bisa dikatakan ini baru pertama kalinya Kang Arya surupan. Pertama kali dan mungkin jangan sama gitu. Pertama kali dan nggak pernah lagi sampai sekarang. Oh nggak pernah lagi? Nggak pernah sama sekali. Berarti bener-bener first time ya? First time mungkin memang harus mengalami seperti itu supaya gue dapat pelajaran yang berharga dari tindakan gue gitu kan. Tadi soalnya udah dikasih pesan sama Kang Arya. Terus nah kan ketemu kakek tuh Bang. Betul. Kakeknya itu lagi getok-getok batu. Betul, getok-getok batu dengan tongkatnya dia gitu. Nah kakeknya itu ternyata rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang, putih semua. Kayak inilah ya, kayak apa ya? Kayak kakek segala tahu mungkin, atau Sukatandika dari itulah ya kan. Iya, pokoknya kayak gitulah. Dan dia bilang malah ganggu dia beribadah. Betul. Berarti dia beribadah di situ. Menurut pengakuannya seperti itu. Jadi karena gua kencing sembarangan, celananya dia itu atau jubahnya dia itu terkena percikan air kencing gua, sehingga menurut dia ngomong sama gue itu
karena dia kesel banget nggak bisa beribadah selama 40 hari, dia benar-benar marah sama gua. Jadi gara-gara air kencing dia 40 hari menurut pengakuan dia nggak bisa beribadah. Karena air kencingnya dicampur sama itu. Iya, bisa juga kecampur itu tadi itu. Air kesenangan. Terus berarti temen Kang Arya nggak jadi tangannya nggak jadi apa namanya? Tangan apa sih namanya? Tangan ramah. Nggak jadi, iya. Horor nggak tahu juga sih, sebelum gua kesurupan kan memang ada yang masuk ke tenda cewek kan. Oh iya. Gua nggak ngerti dah, kan posisi gua lagi tinggi kalau kata slang lah gitu kan. Tapi itu nggak ada ini ya, di itunya juga di cerita Kang Arya juga nggak ada ketahuan ya mereka melakukan seperti itu. Enggak. Karena takutnya juga karena itu juga sih kan. Gua nggak tahu juga dah. Soalnya kan ada sepupu gua. Lagian kan gua dulu cukup tenar ya. Gua rasa rada takut sih kalau sama sepupu gua. Nggak tahu sih kalau sama yang tiga lain gitu. Iya. Soalnya gua juga ada niatan juga. Ini gak usah dikat ya. Gak apa-apa. Oke nih lanjut. Itu tadi kalau misalkan orang-orang dulu tuh kayak gitu ya, singkatannya ya banyak banget ya. Tadi Apanya? ada TM, Ya geng. tai mau, Tai muda. tai muda itu apanya tai lancung kan? Mungkin masih saudara sepupu kayak. Ada lobster. Lobster ya. Kenapa lobster? Karena dia suka menjepit gitu kan. Nah, dia suka bertarung kan. Lobster itu lonely boy team fighter. Ya singkatan gitu kan. Berarti dia sering menjepit wanita-wanita. Bukan main. Kan baik. Bodoh amat lah ya. Yo, selamanya. Udah tidur ini bini gue. Ya udahlah, ini mungkin untuk cerita Kang Arya sampai sini aja. Dan Kang Arya sekali lagi, Kang Arya channelnya apa nih? Karena Kang Arya baru banget punya channel ya kan? Iya, baru 2 bulan ini. Buat teman-teman yang masih pengen denger cerita gua, ya khusus untuk cerita gue ya, karena memang banyak sekali channel yang menceritakan kisah-kisah misteri, tetapi khusus untuk cerita gue, teman-teman bisa datang, bisa mengunjungi channel gue, Arya Sena Cerita Pendakian. Mudah-mudahan di channel tersebut teman-teman bisa mendapatkan kisah-kisah menarik dari kisah gue yang pernah gue alami pada periode 90-an, awal 2000-an, bahkan sampai yang era milenial ini. Oke, berarti yang baru-baru pun ada ya Kang? Ada, betul. Oke, jadi teman-teman langsung aja dah subscribe ya. Ya, Ke subscribe channelnya Arya di Arya Sena Cerita Pendakian. Oke. Dan untuk buku rencana ada lagi gak yang mau di launching? Untuk buku rencananya bulan Maret ya. Bulan Maret ya? Bulan Maret tahun 2021 atau paling terlambat tuh April sudah launching kisah pengalaman gue pada tahun 1998 di saat gue mendaki Mahameru setelah kita habis-habisan berdemonstrasi di jalan. Oke. Berarti nanti ada cerita juga di 98 itu ya? Betul, nanti buku itu akan mengisahkan sedikit flashback tentang kejadian 98. Mungkin banyak di antara teman-teman yang nggak mengetahui dengan pasti ya. Iya, betul. Karena peristiwa Mei 98 itu ada beberapa bagian gitu kan. Kayak kerusuhan Mei 98, 12 Mei setelah gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti, terjadi kerusuhan di Jakarta. Itu bukan dilakukan oleh mahasiswa, tetapi dilakukan oleh massa yang sudah terprovokasi. Dan kerusuhan ini betul-betul terukur dan terarah, betul-betul diatur. Jadi bukan mahasiswa yang melakukan. Nah, kalau mahasiswa itu bergeraknya 15 sampai 21 Mei kita menduduki gedung Dewan MPR DPR. Jadi mulai 15 Mei sampai ke 21 Mei. Jadi memang harus banyak dipisahkan. Setelah Soeharto turun, nanti kita akan masuk lagi peristiwa Semanggi 1 pada tanggal 12 November sampai 15 November. Itu korban cukup banyak juga di sini. Pokoknya dikupas tuntas lah ya. Itu dikupas tuntas berdasarkan sudut pandang gua, pengalaman gua, apa yang gua lihat dan apa yang gua rasakan selama kejadian itu terjadi. Jadi nanti tunggu aja dan kontak kita ya. Pasti dong, Lentera Malam pasti di kontak. Selalu. Ya udah jangan kapok ya Kang buat mampir di Lentera Malam ya. Nggak bakalan kapok. Ya udahlah ya. Mungkin gua dan Kang Arya pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.